Halo teman-teman semua, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Kali ini teman-teman, saya akan membahas sebuah topik ya yang saya beri judul Hati-hati terhadap penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis miring Angka Romawi 12 tahun 2014 yang menambahkan penetapan tersangka sebagai salah satu objek pra-peradilan. Mereka yang ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kejaksaan, kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian berbondong-bondong mengajukan pra-peradilan. Pengajuan permohonan pra-peradilan ini adalah untuk meminta pengadilan melalui hakim yang memeriksa perkara agar penetapan tersangka dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sehingga status tersangka dibatalkan atau dicabut. Ada beberapa keuntungan ya yang dapat diperoleh dari seorang tersangka apabila ia mengajukan permohonan pra-peradilan. Di antaranya adalah pengajuan pra-peradilan ini merupakan jalan pintas bagi seorang tersangka untuk membebaskan dirinya dari segala tuduhan penyidik terhadap suatu perbuatan pidana tanpa harus mengeluarkan energi, waktu, maupun biaya jika dibandingkan dengan pada saat ia harus duduk menjadi pesakitan dalam persidangan pidana. Saya katakan jalan pintas karena sidang pra-peradilan adalah sidang kilat yang hanya butuh waktu 7 hari mulai dari sidang pertama hingga sidang pembacaan putusan. Apabila dalam sidang tersebut permohonan diterima, maka bebaslah ia dari segala tuduhan tersebut. Keuntungan lain yang diperoleh dari tersangka apabila mengajukan pra-peradilan adalah ia dapat menghindar dari upaya penyidik yang hendak melakukan penahanan atas dirinya. Sering terjadi ketika seseorang telah ditetapkan menjadi tersangka dan dipanggil untuk pertama kalinya oleh penyidik untuk dimintai keterangan atau di BAP, mereka tidak mendatangi panggilan tersebut dan sengaja mengulur waktu sambil membuat dan menyusun permohonan pra-peradilan. Dan selanjutnya teman-teman ya, permohonan peradilan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Jadi ketika penyidik melayangkan panggilan berikut, si tersangka datang dan memberikan bukti telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Terkadang penyidik ketika mendapat pemberitahuan tersebut mereka lantas mengurungkan niatnya untuk menahan si tersangka. Hal ini pernah penulis alami sendiri ketika lawan saya yang telah menjadi tersangka melakukan cara ini. Mungkin ini juga terjadi dalam kasus Hasto Kristianto ya yang tidak ditahan oleh KPK karena ia menunjukkan dan memberitahukan kepada penyidik KPK bahwa ia telah mendaftarkan permohonan pra-peradilan. Ya, mirip-mirip ya teman-teman. Maaf. Keuntungan-keuntungan atau celah yang dipergunakan oleh seorang tersangka sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas adalah sah-sah saja dan tidak melanggar hukum apapun. Namun satu hal yang penulis takutkan dalam suatu permohonan pra-peradilan adalah ketika ada tangan-tangan kotor yang mengintervensi kemerdekaan dan kebebasan dari hakim tunggal yang memeriksa permohonan ini. Kita semua tahu bahwa di hari-hari ini lembaga peradilan adalah lembaga yang sangat bobrok karena banyak oknum-oknum hakim yang mau disogok, memperjualbelikan keadilan, dan mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan pribadi. Keadaan seperti inilah yang bisa dijadikan celah oleh tersangka agar permohonan pra-peradilan bisa diterima hingga status penetapan tersangka atas dirinya bisa dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan kemudian ia bebas atas segala tuduhan. Jika ini terjadi, penyidik tidak bisa melakukan upaya hukum apapun karena
Putusan permohonan pra-peradilan tidak bisa diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana yang tertuang dalam pasal 45A ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 junto pasal 1 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah dengan menetapkan orang tersebut menjadi tersangka lagi dengan syarat harus memenuhi 2 alat bukti baru yang sah, yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Tentu saja, ini bukan merupakan hal yang mudah bagi penyidik. Oleh karena itu, penulis mewanti-wanti agar kita semua harus bisa mengawasi, mewaspadai, dan mengontrol lembaga pra-peradilan ini agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang berhati culas, yang niatnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu dengan melanggar hukum dan mempermainkan hukum seenak perut mereka sendiri. Terima kasih.